Shalom. Siap memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Segala perbuatan Tuhan selalu membuat kita terpesona. Amin. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur pagi hari ini, Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu, Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini, kami percaya itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan, kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ingin membalas segala kebaikan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami dalam menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Bapa. Layakan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kau berkati ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami puji. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kau berbuat
kita tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup ini. Bersyukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah buat kebaikan Tuhan. Keadaan saudara enak, keadaan saudara tidak enak, tetaplah mengucap syukur di dalam Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik, Bapa. Engkau sangat baik, Yesus. Pergunakan waktu pagi hari ini Tuhan, untuk tetap bersyukur dan menaikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Karena di dalam mengucap syukur ada mujizat Tuhan. Di dalam mengucap syukur ada kesembuhan yang Tuhan sediakan. Di dalam mengucap syukur akan ada kemenangan demi kemenangan bagi saudara dan saya. Kiara masih kini bikara masih kiara masih kiara masih kiara masih kini bikara masih kiara masih kini bikara masih kini bikara
hari ini melalui pujian kami, melalui penyembahan kami lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan berkata, amin. Sorak-sorai untuk Raja kita. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kali hari ini lebih lagi untuk Raja kita. Hanya
selalu ada mujizat. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sanggup memberkati setiap kami, Kau sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Tuhan pemuliku, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kehangapan. Satu-satunya, haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan kita pujikan satu kali berdiri, katakan satu-satunya yang ku saya serahkan kepada Hamba-Nya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan.
Terima kasih ya Tuhan. Kalau sampai pada hari ini Engkau mampukan kami, Engkau beri kekuatan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi umat-Mu. Terima kasih atas kemurahan ini Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan ya Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami perbuat ya Tuhan. Layakkan kami untuk datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Engkau melihat segala kelemahan kami, dosa-dosa kami. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau melihat ya Tuhan setiap hati kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu, urapi setiap kami yang hadir di sini Tuhan, sehingga kami mampu mendengar, mampu mengerti akan kebenaran-Mu, dan yang terutama kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Sungguh sangat bersuka cita saudara dan saya kita boleh ada sama-sama di sini untuk beribadah. Tentunya kalau saudara bisa datang memenuhi tempat ini, saya yakin dan percaya ini bukan karena kekuatan kemampuan kita. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Susah loh untuk bisa pergi beribadah, itu sangat sulit. Jangankan datang dalam ibadah seperti sekarang ini yang offline, untuk beribadah secara online saja yang begitu mudahnya, yang begitu gampangnya, ternyata nggak semua orang percaya atau orang Kristen bisa beribadah. Padahal cuma secara online. Gampang nggak ibadah online? Mudah nggak ibadah online itu? Wah, mudah banget Bapak Ibu Saudara. Kapan saja, di mana saja, dalam posisi apa saja, saudara bisa beribadah. Benar nggak? Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil makan, saudara masih bisa ibadah. Tinggal ketik ibadah online, sudah selesai. Rutinitas hari Minggu selesai. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, dengan adanya situasi yang model begini, kita diberi kemudahan untuk online. Ternyata masih banyak orang percaya atau orang Kristen yang belum mampu untuk pergi ibadah. Sudah mudah, sudah gampang. Tapi survei membuktikan dengan adanya ibadah online bukan membuat orang rajin beribadah, tapi malah membuat orang semakin semakin menganggap enteng yang namanya ibadah. Loh, kok bisa? Saudara bayangkan ya, kalau kita ibadah offline seperti ini, persiapannya dari jam berapa? Ibadah jam 8. Saya yakin dan percaya saudara udah bangun jam 6. Paling lambat jam 7. Persiapan mandi, persiapan perjalanan, benar gak? Persiapannya ada. Tapi kalau secara ibadah secara online, 5 menit sebelum ibadah pun, ya kan? 5 menit, jangan 5 menit saat ibadah pun sedang berjalan, kita masih bisa mengikuti. Dalam situasi apapun kita, mungkin belum mandi, mungkin masih pakai celana pendek, ya kan? Mungkin dalam posisi sedang istirahat, kita mengikutinya. Ternyata di dalam ibadah online juga gak mudah, Ibu Saudara. Masih banyak hambatan, masih banyak halangan. Mulai dari apa halangannya? Mulai dari yang namanya kuota ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya nggak punya kuota, kita nggak bisa ibadah. Itu hambatannya yang pertama. Yang kedua, hambatannya apa?
jaringan. Nah, jaringan zaman now Bapak Ibu Saudara tergantung providernya. Iya enggak? Kita sudah siap, kuota sudah ada, jaringannya nggak jelas. Wah, nggak bisa ibadah. Yang ketiga, karena kita gaptek, bingung gimana caranya ibadah online, sehingga menjadi hambatan buat saudara dan saya. Tapi sungguh luar biasa, sungguh sangat bersuka cita kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dimampukan, diberi kekuatan untuk hadir secara offline seperti hari ini. Itu semua sekali lagi hanya kasih karunia Tuhan, karena anugerah daripada Tuhan. Karena belum tentu semua gereja bisa mengadakan ibadah seperti ini. Belum tentu loh Bapak Ibu Saudara. Coba pergi ke Jakarta, coba pergi ke daerah zona-zona merah, belum boleh. Tapi kita sudah diberikan kemudahan oleh Tuhan. Dan tentu ini tanggung jawab yang besar bagi Bapak Gembala kita. Tanggung jawabnya bukan di saudara di saya, tapi di Bapak Gembala. Bagaimana Bapak Gembala harus menjaga jemaat untuk tetap sehat. Nggak mudah loh. Untuk itu kita dukung Bapak Gembala. Kita doakan untuk diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Dan dukungan kita kepada Bapak Gembala, ya kita juga harus jaga-jaga hati-hati dalam kepada kesehatan kita sendiri. Pakai masker. Mohon maaf kalau saya nggak pakai masker. Soalnya kalau saya pakai masker agak terengah-engah nanti ngomongnya. Pakai masker, jaga jarak. Kalau memang merasa badan nggak sehat, jangan dipaksa pergi ke gereja. Kita lakukan bagian kita, dan Bapak Gembala lakukan bagiannya, dan Tuhan yang akan memberkati apa yang kita lakukan. Amin. Dan biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang datang dengan penuh kerinduan untuk beribadah, benar-benar Tuhan mampukan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena untuk mengerti kebenaran firman Tuhan itu nggak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Benar nggak mudah. Satu ayat tafsirannya bisa banyak, bisa berbeda. Satu ayat bisa menimbulkan banyak perspektif, banyak pandangan, banyak tafsiran. Tapi saudara dan saya jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Saat saudara dan saya kita minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menerjemahkan, memberikan pengertian di dalam kita mendengar firman Tuhan. Pembicara mempunyai keterbatasan Bapak Ibu Saudara. Keterbatasan untuk menjelaskan, keterbatasan kosakata. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, batasan-batasan itu akan terlewatkan. Saudara dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan terutama minta kepada Roh Kudus untuk memampukannya untuk kita melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang paling penting dan terutama Bapak Ibu Saudara. Karena yang punya kerajaan surga bukan orang yang rajin ke gereja, tetapi orang yang sanggup melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau mampu melakukan firman Tuhan, tentunya kita harus ke gereja. Kita harus mengenal dan memahami siapa Tuhan itu. Baru kita bisa melakukan kehendak firman Tuhan. Untuk itu berikan yang terbaik pada pagi hari ini. Saudara sudah dimampukan, diberi kekuatan, berikan yang terbaik. Berikan waktu terbaikmu, berikan persembahanmu yang terbaik, pujian penyembahan. Dan berikan sesuai dengan kemampuanmu, dengan segenap hatimu kepada persembahan yang nanti akan kita jalankan. Karena semua yang kita lakukan pada pagi hari ini sebenarnya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 7 ayatnya ke-1 sampai ke-12 sampai ke-14. Minta tolong saudara Pius buat bacain boleh ya? Karena sangat panjang ayatnya.
1 Samuel 7 ayat 1 sampai 14. 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 14. Lalu orang-orang Kiryat Yarim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkannya seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu namanya Eben-Hezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, begitu panjangnya pembacaan kita pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau kita mau ngomong dalam perikop ini, ada satu ayat yang sungguh sangat sering saudara dengar dan sering menjadi ayat pokok di dalam pembacaan ini. Saya yakin dan percaya saudara tahu ayat berapa itu. Ayat berapa? Ayat 12, Bapak Ibu Saudara. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Bukankah kata Eben-Hezer ini sering kali kita dengar? Bukankah kata Eben-Hezer ini sudah sangat melekat di dalam hati dan pikiran kita sebagai umat percaya? Apa arti dari Eben-Hezer itu, Bapak Ibu Saudara? Apa artinya? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kitab Samuel ditulis tentunya oleh Samuel, tapi Samuel hanya menulis sampai pasal 25. Lanjut ke atas karena pasal 25 menceritakan kematian Samuel, lalu diteruskan oleh Nabi Nathan dan Gad ya. Kitab Samuel ini menceritakan masa transisi dari zaman hakim-hakim menuju periode raja-raja.
Dan kitab Samuel ini banyak menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel. Dan dalam Samuel 7 ayat 12 ada sebuah kata Ebenezer. Kata ini sering didengar, bahkan sering dipakai oleh orang-orang, bahkan jadi nama gereja. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi apakah ini nama sebenarnya dari Ebenezer? Untuk mengerti keseluruhan pasal 7 ini, kita harus membaca di pasal 4-nya, Bapak Ibu Saudara. Di pasal keempat ayat pertama, 1 Samuel pasal 4 ayat pertama dikatakan, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Ebenezer ternyata sudah ada di pasal keempat. Ebenezer artinya batu penolong. Awalnya berarti batu penolong. Ebenezer merupakan suatu daerah, tempat bersejarah, tempat yang dikhususkan, kota yang dikhususkan untuk tempat penyembahan pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Itulah Ebenezer. Sebelum kita melihat pasalnya ke-7, kita harus melihat pasalnya ke-4. Bangsa Israel berkemah dekat dengan Ebenezer, dan mereka maju berperang melawan bangsa Filistin. Pada peperangan-peperangan sebelumnya, bangsa Israel mendapatkan kemenangan-kemenangan yang begitu gemilang. Nah, pada bangsa Filistin maju, bangsa Israel juga maju. Namun pada hari itu, bangsa Israel menderita kekalahan, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira 4.000 orang meninggal pada saat peperangan itu. Saat menderita kekalahan, mereka balik ke perkemahan mereka. Mereka menganalisa, kenapa kita kok bisa kalah lawan bangsa Filistin? Mereka mencari tahu, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Di pasalnya keempat ternyata mereka berkata, oh, mungkin karena kita tidak membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah sebuah perjanjian yang Tuhan berikan sebagai tanda kehadiran Tuhan bagi umat Israel. Tabut perjanjian berisikan 10 perintah Tuhan, berisikan tongkat Harun dan roti mana. Tabut perjanjian itu dianggap benda yang sangat sakral, sangat suci bagi bangsa Israel. Sehingga pada saat mereka menderita kekalahan, mereka beranggapan ini salah karena kita lupa membawa tabut perjanjian. Makanya mereka menyuruh orang-orang untuk mengambil tabut perjanjian. Kita kalah karena kita lupa tabut perjanjian. Ambil tabut perjanjian, bawa kemari. Orang-orang datang ke Silo, ambil tabut perjanjian, bawa ke perkenan bangsa Israel. Lalu mereka melihat tabut perjanjian sudah datang, bangsa Israel bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Mereka bersorak-sorai, gembira, senang, percaya diri. Tabut perjanjian sudah datang. Saking senangnya, saking sukacitanya, Bapak Ibu Saudara, sorak-sorai nyanyian itu terdengar sampai ke bangsa Filistin. Bangsa Filistin mendengar adanya sorak-sorai, mereka menjadi takut dan gentar. Karena mereka tahu, oh ternyata tabutnya sudah dibawa. Kita pasti kalah, kita pasti hancur. Allah sudah bersama dengan mereka. Bayangkan bangsa Filistin
bangsa yang tidak mengenal Tuhan saja, mereka gentar kepada tabut perjanjian, mereka gentar kepada Allah. Lalu majulah bangsa Filistin. Mereka maju dengan harapan nothing tulus. Daripada kita kalah ditawan bangsa Israel, malu-maluin mendingan kita mati dalam peperangan. Mereka berperang. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bangsa Israel, tentunya percaya diri kita pasti kuat, benar ya? Sudah ada tabut perjanjian. Artinya, wah, Tuhan pasti bela kita, Tuhan pasti tolong kita. Pede maju. Sedangkan bangsa Filistin pasti sudah menderita kekalahan. Saat orang takut, saat orang cemas, 50% kita sudah pasti kalah. Sudah pasti itu. Kalau kita sudah takut, kita sudah gentar, kita sudah bimbang, 50% kita pasti sudah kalah. Kalah sebelum berperang. Mereka maju dan mereka berperang. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu hasilnya? Bukannya menerima kemenangan, bukannya menerima kejayaan Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel menderita kekalahan yang sangat telak. Kalau di awal hanya 4.000 yang meninggal, pada saat ini 30.000 manusia meninggal pada saat itu. 30.000 tentara Israel meninggal pada saat itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 30.000 bukan angka yang kecil. Saat ini korban COVID di seluruh Indonesia berapa? 10.000 ya? 10.000 lebih ya korban COVID. Penduduk kita 250 juta. 250 juta dengan 10.000 perbandingannya sangat jauh. Sedangkan pada waktu itu bangsa Israel penduduknya cuma sekitar ratusan ribu saja. Kita yang 250 juta kehilangan 10.000 aja kita sudah gentar, kita sudah khawatir, kita sudah takut. Benar gak? Apalagi bangsa Israel pada saat itu penduduknya hanya ratusan ribu dan mereka melihat 30.000 tentara mereka meninggal. Secara manusia pasti takut. Secara manusia pasti gentar. Pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang imam. Namanya imam siapa? Imam Eli, Bapak Ibu Saudara. Imam Eli menunggu di perkemahan di kota. Lalu ada seorang tentara dari suku Benyamin datang menuju kota, membawa kabar kepada bangsa Israel. Mereka menunggu berita sukacita tentang kemenangan. Tapi yang datang berita yang sangat menyedihkan. Bangsa Israel mengalami kekalahan, kehilangan 30 tentaranya. Lalu Imam Eli datang menanyakan kepada tentara ini, bagaimana dengan anak saya, karena anaknya dua yang namanya Hofni dan Pinihas itu ikut berperang juga. Dua anak Imam Eli ternyata gugur di dalam pertempuran itu. Bahkan tabut perjanjian direbut oleh bangsa Filistin. Suatu kebanggaan, suatu tanda yang sangat sakral diambil oleh bangsa Filistin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, yang namanya tabut perjanjian pasti dijaga ketat, nggak mungkin dibiarin. Benar ya? Karena itu sesuatu yang sangat penting, sangat sakral, pasti dijaga banyak orang, dipertahankan mati-matian, namun berhasil direbut oleh bangsa Filistin. Saking kagetnya, Imam Eli meninggal pada saat itu.
dia terjatuh lalu patah tulang lehernya, meninggal. Keadaan yang sangat tidak diinginkan, keadaan yang di luar harapan terjadi di bangsa Israel. Sampai-sampai istri dari Pinehas mengatakan, memberikan nama kepada anaknya Ikabod, telah hilang kemuliaan bangsa Israel. Saking pahitnya. Apa yang dialami bangsa Israel pada waktu itu bukankah sering terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya? Kita sudah merasa pede, kita sudah merasa yakin, kita sudah merasa beriman, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi mengapa Tuhan belum menolong kita? Kenapa kita mengalami kekalahan-kekalahan? Apakah pernah Bapak Ibu Saudara mengalami hal ini? Kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Padahal kita sudah beriman, kita sudah percaya. Mari kita sama-sama renungkan, kenapa bisa terjadi kejadian seperti ini? Kenapa di dalam kehidupan kita mengalami kekalahan-kekalahan, kesulitan-kesulitan, kesengsaraan-kesengsaraan? Mengapa? Balik ke pasal 7. Setelah 20 tahun bangsa Israel harus berhadapan lagi dengan bangsa Filistin. Di daerah yang sekitar situ, tempat yang sama dengan situasi yang sama. Tentunya kalau kita ada di bangsa Israel, apakah kita percaya diri untuk maju berperang? Tidak. Saya yakin dan percaya bangsa Israel pasti penuh dengan ketakutan. Sedangkan bangsa Filistin penuh dengan keberanian, dengan kepercayaan diri. Namun ada satu hal yang membedakan. Pada saat 20 tahun berlalu, Samuel menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Ada hal yang menarik yang dilakukan oleh Samuel. Dia mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Dia mengajak bangsa Israel untuk memberikan korban persembahan, korban bakaran bagi Tuhan. Korban bakaran itu dahulu digunakan sebagai korban pendamaian dosa. Kalau orang berdosa merasa bersalah kepada Tuhan, berikan korban persembahan. Dan Samuel mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Hal inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita merasa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak menolong saudara dan saya, mari kita sama-sama melihat apa yang dilakukan oleh Samuel. Samuel mengadakan pertobatan. Pada saat ini banyak sekali pembicara-pembicara, banyak sekali gereja menekankan hal tentang dosa. Benar kan? Setiap kali kita pergi beribadah, jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Itu hal yang penting. Jangan berbuat dosa, hal yang penting. Tapi ada satu hal lagi yang lebih terpenting. Pertobatan. Pertobatan merupakan hal yang sangat penting dibandingkan jangan berbuat dosa. Siapapun kita,
pasti berbuat dosa. Tapi tidak semua orang berdosa mau melakukan yang namanya pertobatan. Itu yang membedakan kita dengan orang yang di sana. Kita dibenarkan bukan karena kita berbuat benar. Bukan. Tidak ada di dunia ini orang yang benar. Tetapi bagi orang percaya, kita dibenarkan. Kenapa kita dibenarkan? Karena kita mengalami pertobatan. Nggak ada kita yang terlepas dari dosa. Mau hamba Tuhan, mau pendeta besar pun pasti berdosa. Yang membedakan adalah apa? Ada yang mengambil keputusan untuk bertobat, ada yang tidak mengerti akan pertobatan. Hanya itu saja. Dan Bapak Ibu Saudara, yang pertobatan bukan satu kali. Bukan pada saat baptisan itu namanya bertobat, bukan. Berapa banyak kita orang percaya, orang Kristen merasa kalau kita dibaptis hidup baru sudah bertobat itu. Bukan Bapak Ibu Saudara. Pertobatan itu harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Karena dosa yang kita lakukan juga setiap saat dan setiap waktu. Pertobatan ini sangat penting bagi saudara dan saya. Dan pada pagi hari ini saya mendorong saudara dan saya untuk rajin melakukan pertobatan. Minta ampun kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jangan pernah malu kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu kok isi hatimu, Tuhan tahu kelemahan kita. Saat kita jatuh, pada saat kita lemah, Tuhan akan berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan, mengangkat saudara saya dan saya. Tidak ada manusia yang tidak terlepas daripada dosa. Dan dosa itu tidak ada namanya dosa kecil maupun dosa besar, tidak ada ya Bapak Ibu Saudara. Dosa flat, sama semua. Mau dalam pikiran, tindakan, niat, hati pun itu sudah berdosa. Baik dalam pikiran, mata, hati, semua berdosa kalau tidak seturut kehendak Tuhan. Pertobatan itu penting buat saudara dan saya kita lakukan. Dan hal ini yang dilakukan oleh Samuel pada saat itu. Dia mengajak seluruh bangsa Israel untuk bertobat. Dan mereka melakukan hal ini. Mereka memberikan korban persembahan. Dan mereka berperang melawan bangsa Filistin. Dan hasil daripada itu, kemenangan diraih oleh bangsa Filistin. Kemenangan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di ayat 14, kota-kota orang Filistin pun diambil oleh bangsa Israel. Kota-kota milik bangsa mereka diambil alih. Saking hebatnya. Tapi yang hebat bukan bangsa Israelnya, tapi karena Tuhan mendengar seruan dari Samuel. Makanya artinya Samuel itu apa Bapak Ibu Saudara? Arti nama Samuel? Ada yang tahu? Arti nama Samuel, Tuhan mendengarkan. Saat Tuhan mendengar, Tuhan turun tangan, Tuhan sendiri yang berperang. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh bangsa Israel. Dan saat kemenangan itu sudah diraih, Samuel mengambil sebuah batu, menumpuknya menjadi sebuah tugu untuk dinamakan namanya Ebenezer. Kata Ebenezer
Ebenezer dari batu penolong berubah makna menjadi sampai di sini Tuhan menolong kita. Ada perubahan makna yang terjadi di dalam nama Ebenezer. Ada maksud dari nama Ebenezer yang diberikan oleh Samuel. Kalau dulunya dia hanya nama daerah atau nama kota untuk pusat penyembahan, namun oleh Samuel, nama Ebenezer ini dijadikan sebuah peringatan buat saudara dan saya bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Hendaknya Bapak Ibu Saudara, makna kata Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita dapat memberikan pengertian buat saudara dan saya. Apa yang dimaksud dari sampai di sini Tuhan menolong kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, makna dari sampai di sini Tuhan menolong kita itu memberikan pengertian buat saudara dan saya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau bicara soal Maha Kuasa, saya yakin dan percaya saudara sudah ngerti apa itu Maha Kuasa. Saudara sangat mengerti apa itu Maha Kuasa. Namun tidak semua yang ada di sini percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tidak semua orang Kristen, orang percaya mengakui kemahakuasaan Allah. Loh, kok bisa? Bisa. Bukti nyatanya banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang pada saat mengalami masalah mereka putus asa, hilang harapan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Yang lagi tren saat ini Bapak Ibu Saudara hanya perkara jodoh. Hanya perkara jodoh, mereka tidak bisa melihat kemahakuasaan Tuhan. Mereka nggak percaya Tuhan itu berkuasa, berdaulat. Tuhan sanggup memberikan jodoh. Sehingga kalau kita mau jujur, pada saat ini banyak sekali orang Kristen berpindah imannya hanya gara-gara perkara jodoh. Apalagi kalau di kalangan artis, ada pacarnya juga. Tahu persis banyak artis yang sudah berpindah haluan hanya gara-gara jodoh. Kenapa bisa pindah haluan? Karena mereka nggak percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Mereka hanya tahu Allah itu Maha Kuasa, tapi tidak percaya. Dan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara dan saya yang ada di sini untuk kita benar-benar percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau saudara dan saya kita percaya Allah itu Maha Kuasa, maka tidak ada pernah ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan di dalam kita menghadapi masalah hidup kita. Karena kita tahu dan yakin bahwa kemahakuasaan Allah sanggup merubah yang buruk menjadi baik, sanggup merubah yang sakit menjadi sehat, sanggup memulihkan segala permasalahan hidup kita. Entah bagaimana caranya, Tuhan pasti sanggup karena Dia Maha Kuasa. Dan inilah yang harus kita percaya Bapak Ibu Saudara. Allah kita itu Maha Kuasa.
Bukan saja kita mengenal Allah itu Maha Kuasa, tetapi kita mampu percaya. Jangan karena perkara-perkara sepele kita menghilangkan kemahakuasaan Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan kalau posisi kita sudah nanti tujuh, nggak tahu apa yang mau dilakukan, benar nggak? Kalau kita sudah terpojok, kita sudah nggak tahu apa-apa, sudah nggak bisa berbuat apa-apa, sudah bingung, lalu kita berserah Tuhan. Langkah terakhir baru kita datang ke Tuhan. Itu tidak menunjukkan kita percaya Allah itu Maha Kuasa. Kalau kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, saat kita mengalami masalah, penderitaan, kesulitan, hal yang pertama dan utama adalah datang kepada Tuhan. Kita serahkan segala permasalahan kita. Kita serahkan segala kesulitan kita. Karena kita tahu Allah yang Maha Kuasa itu mampu memberi kekuatan, mampu memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Itulah sikap percaya kita sebagai orang percaya. Dan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, mengingatkan kepada saudara saya, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin di tangan Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kekalahan, kebangkrutan, dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar debt kolektor. Jangan takut, jangan gentar. Mungkin saudara jatuh, mungkin saudara sakit akibat perbuatan sendiri. Ambil keputusan untuk bertobat. Dan ingat, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan pasti sanggup menolong saudara dan saya. Yang kedua, sampai di sini Tuhan menolong kita, mengingatkan saudara dan saya untuk selalu bersyukur. Worship leader tadi sudah mengatakan tentang bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Bersyukur itu mudah dikatakan, sulit dilakukan. Padahal firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukur tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Itu teorinya. Prakteknya angel Bapak Ibu Saudara. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, di mana kesulitan ekonomi mulai mengalami resesi. Berapa banyak kita mendengar, tak mari-mari kon pandemi ini tambah wajar ya urip yo. Kan begitu ya Bapak ya. Lupa untuk bersyukur. Bahkan kalau kita melihat di media sosial Bapak Ibu Saudara, lebih banyak orang menyalahkan pemerintahan, gak becus, menyalahkan Menteri Kesehatan, gak iso ngatur, modonai, dibandingkan untuk bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mendorong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita selalu bersyukur. Firman Tuhan mengatakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Bersyukur. Ya apa mau bersyukur? Mangan emek sekali sehari, gimana mau bersyukur? Ya bersyukur masih bisa makan. Ya kan? Ya papa gak bisa keluar-keluar, kayak ayam lahirnya dikurung. Ya kan? Nang kene salah, kesana gak oleh. Waduh,
Bersyukur masih diberi hidup. Bersyukur saudara masih punya tempat untuk berlindung. Ya apa Pak? Keluargaku morat-marit. Satu di sana, satu di sini. Belum masalah ada yang selingkuh, masih ada begini. Waduh. Bersyukur atas keadaan. Kenapa? Karena di dalam kelemahanmu, di situ justru kuasa Tuhan bekerja. Lewat segala kesulitan, kesengsaraan, kelemahan yang kita hadapi, kita harus bersyukur. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oh baik Pak, aku juga beruber debt kolektor. Gak iso mangan, gak iso turu, gak iso metu, gak iso ngangkat telepon. Gimana Pak saya bisa bersyukur? Untuk bangun tidur saja gak mampu. Bagaimana saya bisa bersyukur Pak kalau saya melihat suami istri saya sedang bersama orang lain? Bagaimana saya bisa bersyukur kalau melihat anak-anak saya tidak bisa sekolah? Di mana letak bersyukurnya? Firman Tuhan mengatakan bersyukurlah dalam segala hal. Kenapa kita harus bersyukur? Bersyukur karena saudara dan saya, kita dipanggil dan dipilih oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu yang akan mengubah segala bentuk penderitaan kita, segala kesengsaraan, kesulitan kita untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, mengingatkan saudara dan saya untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah atas kehidupanmu, bersyukurlah atas keluargamu, bersyukurlah atas pasanganmu, bersyukurlah atas pekerjaan, atas kesehatanmu, bersyukurlah senantiasa. Dan terlebih bersyukur karena kita sudah dipilih dan dipanggil Tuhan menjadi umat-Nya. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, mengingatkan saudara dan saya bahwa Allah pasti menjaga dan menolong saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Ayo sama-sama kita membaca di dalam Yesaya 41 ayatnya 10. Yesaya 41 ayatnya ke-10. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Sudah dapat? Sudah dapat? Ayo 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong saudara dan saya, memberikan makna pasti di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak akan pernah biarkan saudara dan saya menjadi tergeletak, sebab tangan Tuhan akan menopang dan mengangkat kita, menjaga kita. Pagi hari ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukanlah sebuah tugu, bukanlah suatu peringatan,
Tetapi hendaknya kita memaknai bahwa Tuhan yang kita sembah itu pasti menjaga kehidupan kita. Keadaan boleh susah, keadaan boleh resesi, situasi boleh sulit, boleh saja kita jatuh di dalam kelemahan tubuh, boleh saja kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi tetap ingat, Tuhan pasti menjaga dan Tuhan pasti menolong. Dia tidak cuma menjaga Bapak Ibu Saudara, Dia juga menolong saudara dan saya. Dan saya yakin dan percaya kalau saudara dan saya boleh ada sampai pada hari ini, kita boleh duduk di sini sama-sama beribadah. Tentunya ini atas penjagaan dan pertolongan Tuhan. Biarlah lewat Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita boleh melihat ke belakang perjalanan hidup kita masing-masing. Berapa banyak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bisakah engkau menghitung kebaikan Tuhan? Mulai dari engkau lahir, engkau sekolah, sampai usiamu pada saat ini. Perhatikan, refleksi. Masalah boleh ada, penderitaan boleh ada, kesedihan boleh ada, tapi Tuhan pasti berikan kekuatan, Tuhan pasti berikan penghiburan, dan Tuhan pasti berikan jalan keluar. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan biarlah pada hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini boleh Bapak Ibu Saudara mengerti dan boleh dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada saat kita pulang, kita akan menghadapi yang namanya kesulitan. Kita menghadapi kembali masalah-masalah kehidupan kita. Kita melihat kembali kenyataan dunia bahwa keadaan kita sedang tidak baik. Tetapi kita tahu Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Yang artinya apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti tolong. Dan untuk itulah kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Jangan takut hadapi masalah ekonomimu. Mungkin kau kehilangan pekerjaan, hadapi. Tuhan pasti buka jalan. Mungkin kau takut harus menghadapi hutang-hutangmu, kewajiban-kewajiban yang harus kau selesaikan sedangkan kau tidak punya uang. Hadapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti buka jalan. Karena pada saat zaman-zaman sekarang pandemi ini Bapak Ibu Saudara, yang namanya debt collector itu semakin merajalela. Waduh, nggak cuma hutang online, hutang kartu kredit, hutang rumah, kredit apapun tuh. Ini saat gencar-gencarnya, karena mereka udah kurang kerjaan soalnya kan. Jadi buka-buka, cari-cari. Tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh saja jatuh, kita boleh salah, kita boleh berhutang. Tuhan yang Maha Kuasa itu akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh sama-sama mengerti dan kita boleh melakukannya, sehingga di dalam menjalani hidup ini kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu bimbang. Karena kalau kita lihat di TV, di media sosial, mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami masa resesi. Yang masa resesi ini serba salah Bapak Ibu Saudara. Bagi yang punya uang, begitu mendengar kata resesi, mereka pasti akan berhemat. Oh, kapan resesi? Aku tak meneng-meneng aja, tak simpen aja duitku. Tapi pada saat duit disimpan berarti tidak dapat utara, akan menambah resesi. Keputusan yang sangat sulit. Tapi kita percaya orang yang bergantung, berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Untuk itu kita introspeksi setiap kehidupan kita. Mungkin kita ada salah, mungkin kita ada berbuat sesuatu yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan pertobatan. Dan ingat, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita.
pasti akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kau hadapi, permasalahan hidupmu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia satu-satunya yang Tuhan kita sembah. Dialah pencipta langit dan bumi. Kekuasaannya sangat besar, tidak terbatas pada waktu. Percaya, jangan hanya kenal bahwa Allah itu Maha Kuasa, tetapi percaya. Saat engkau percaya kemahakuasaan Tuhan, maka itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Kehidupan boleh saja membuat engkau terluka. Kenyataan dunia boleh saja membuat kita sedih. Tapi ingat, kita harus tetap bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu menjaga. Tidak cuma menjaga, Dia pasti menolong. Apapun kesulitanmu pada pagi hari ini, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya berjalan sendirian. Itulah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Dan dialah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Boleh kita rasakan setiap saat, setiap waktu, sampai pada kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Disitulah sebenarnya Ebenezer yang sejati. Saat saudara dan saya sudah menyelesaikan pertandingan ini, itulah pertolongan Tuhan yang sempurna.
Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami belum mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Sony Herin yang Tuhan sudah sampaikan di tengah-tengah kami. Dan beliau boleh menyampaikan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati beliau, tambahkan hikmat pewahyuan untuk menjadi berkat melalui firman yang diberitakan dimanapun Tuhan utus beliau. Tuhan berkati, lindungi dari segala sakit penyakit, lindungi dari segala yang jahat. Tuhan berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, peliharakan rumah tangga, usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan hamba-Mu. Berkati para pemain musik ya Tuhan, yang dengan setia sedang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya segala jerih lelah pelayanannya Tuhan perhitungkan dalam setiap pelayanan mereka dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Berkati para singer juga dan WL ya Bapak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, dan Tuhan juga tahu apa yang menjadi pergumulan kami sidang jemaat-Mu. Kami berdoa dengan perkara yang sama. Semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan, dan semua jemaat Tuhan di tempat ini juga diberkati dengan berlimpah-limpah. Kami percaya penjagaan perlindungan Tuhan juga menyertai kami semua, baik sidang jemaat aktivis dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Tuhan menjauhkan dari malapetaka, Tuhan menjauhkan mereka dari segala musibah, Tuhan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan memberikan kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit. Kami berdoa untuk anak-anak Intan yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan yang ada di sepanjang kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan kuasa bilu Yesus Kristus menjamah Intan dan memberikan kesembuhan pertolongan Tuhan secara dahsyat luar biasa. Karena kami percaya di dalam Yesus Tuhan ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Alvin dan juga Bu Sri yang menjagainya. Kini Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi mereka, kesehatan yang prima, dan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang sampai hari ini masih belum berani beribadah. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka juga seperti Tuhan melindungi kami. Namun kami percaya setiap kami yang setia beribadah di tempat ini, Tuhan perhitungkan kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan dan ibadah pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan. Setelah kau menyelesaikan ibadah ini, pulanglah, kembalilah ke rumah saudara masing-masing. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan perlindungan penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai engkau dan membuat apa yang kau kerjakan dibuat berhasil, dan anak-anak-Mu ditambahkan hikmat kepandaian supaya mereka juga berhasil di dalam studi mereka, dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kasih setia Tuhan senantiasa melimpah di dalam hidupmu. Terima dengan iman di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya pulang sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan memberkati.